Oke guys, sekarang kita lagi di channel YouTube Yulia Mareta. Sekarang saya sedang bersama dengan Ko Tommy Wong. Siapa sih yang nggak kenal Ko Tommy Wong ya? Yang dia suka mengadakan VP 001 Ting. Oke, yang pernah nonton YouTube-nya dan nonton IG Live-nya, kita kenalan dulu. Oke, silakan kok. Iya, saya Tommy Wong. Terus kamu mau nanya apa nih? Mau penasaran apa coba? Penasaran, oke. Teman-teman boleh komen nih ya nanti ya penasarannya apa aja biar nanti next dia tanya lagi. Nah, teman-teman kan suka melihat nih di IG Live ya, tiap malam jam 10 ya, dimana pada mulai redup ya, mulai ngantuk kok Tommy Wong mulai memotivasi teman-teman dan teman-teman yang lain juga ingin membantu teman-teman yang lain. Kita bisa boleh tahu kok alasannya dan motivasinya apa? Awalnya sih sebenarnya saya tuh kaget dengan pandemi corona. Siapa yang nggak kaget ya? Oke, kita pikir kan katanya seminggu. Waktu itu saya masih ingat sekitar bulan 3 saya pulang dari undangan dari Surabaya ngisi acara Idea Club. Katanya seminggu kira-kira gitu harus ketahan. Ya udah. Setelah seminggu berkepanjangan jadi 2 minggu, sebulan. Tanpa terasa tahu-tahu udah 3 bulan. Dan akhirnya mall tempat operasional, tempat kerja, tempat bisnis yang sekarang di tempat ini ya, oke. Itu tutup. Mallnya tutup. Hampir semua mall tutup ya? Iya, dan dalam sejarah Kotomi bisnis 20 tahun nggak pernah. Nggak pernah sih sama sekali kayak begitu. Betul. Jadi ya pastilah 3 bulan kamu stuck gitu kan, kamu pasti kaget kan. Apalagi waktu itu mau momen Ramadan dan banyak banget teman-teman yang kena dampak. Betul. Paling kerasa adalah pengarang buku Ting yang menceritakan kisah hidup saya yaitu Pak Priyanto Chan. Beliau kan bukunya laris manis di Gramedia waktu Desember 2019. Sebelum Covid ya kok ya? Iya, lalu kemudian di bulan Januari itu kan langsung terhenti dan Gramedia ketika sudah dinyatakan mall akan tutup, Gramedia pun nggak bisa buka kan? Iya. Otomatis penjualan menurun. Betul. Yang terpikirkan oleh saya adalah walaupun buku itu sempat menjadi bestseller nomor 1, apa yang terjadi dengan si guru ini gitu loh? Karena kan guru kan bukan entrepreneur, guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Dia ngajar, betul. Dia pamrih gitu. Betul. Dan saya juga dengar bahwa pamrih sudah saya kurang tahu ya, resign atau tepatnya mengundurkan diri dari sekolah tempat dia ngajar. Tapi katakanlah misalnya dia bukan resignkan diri pun, menurut saya pasti sekolah akan memberhentikan para guru-guru yang biasa ngajar offline. Ya, ayo teman-teman kan yang profesi sebagai guru pasti ngerasain banget ya. Ya, saya juga guru kok soalnya. Itu dia, kerasa juga ya. 3 bulan ya. Ini ya. Jadi saya mikir, wah kasihan nih. Saya sebagai pedagang udah kena dampak. Gimana dengan si guru gitu kan? Amin, 20 tahun nggak mungkin lah saya nggak ada tabungan. Pastilah saya bisa hidup dari tabungan. Tapi yang terpikirkan oleh saya, kalau yang honorer, yang gajian bagaimana? Ya harian ya kok ya? Iya gitu. Ya momen itu sih cukup sulit ya, sis. Jadi kalau saya pribadi sih, saya sampai ibaratnya terpaksa jual aset saya, salah satu. Kemudian mentor saya juga jual aset untuk kita ibaratnya jaga-jaga, bertahan hidup, bayar karyawan, bayar THR, kita berusaha lah. Kalau boleh tahu aset apa aja kok yang sudah dijual? Enggak sih, waktu itu cuma jual 1 aset. Jual 1 aset. Ya, dan 1 aset, 1 mobil. Pokoknya buat saya sih, karena corona itu kita mesti survival mode ya. Betul. Jadi sebenarnya saya nggak jual juga nggak apa-apa, tapi saya lebih memilih untuk menyelamatkan pegawai saya dengan menjual mobil. Karena menurut saya ya nggak dijual nggak apa-apa, tapi kalau dijual berkahnya banyak. Jadi pegawai saya bisa pulang kampung, mereka bisa bercocok tanam hidup di kampung, karena hidup di Jakarta nggak mudah. Dan berkepanjangan loh, ternyata corona lanjut. Nah akhirnya 2021, jadi dengan bekal itu mereka akhirnya bisa di kampung, mereka nggak kembali ke kota. Dan amin sampai hari ini mereka udah di kampung. Sedih sih perpisahan seperti itu ya. Siapa tahu siapa tahu corona telah memisahkan ibaratnya yang dekat jadi jauh, ya kan? Tapi sekaligus mendekatkan yang jauh dari menjadi dekat. Lah kok bisa? Pergi-pergi ya kok ya? Nah, kok bisa Pak Tommy? Saya malam hari terpikir,
kenapa nggak coba saya ide buku Ting itu saya ambil, saya ceritakan sedikit-sedikit untuk membantu orang-orang yang belum tahu buku Ting. Jadi mereka bisa mendengarkan kisah perjalanan kehidupan seorang anak yatim dalam perjuangannya menjadi seorang pengusaha. Dan Amin melalui tengah malam, saya pikir waktu itu kalau ada 10 orang, 20 orang dengerin gitu ya. Tujuannya sih menguatkan teman-teman yang nggak bisa tidur, karena banyak sis. Iya. Waktu itu yang di Mangga 2, di Pasar Pagi, di Glodok, Tanah Abang, itu mereka semua kena dampak. Betul. Nggak bisa jualan baju yang notabene waktu itu mau lebaran. Banyak yang sedih, nggak bisa tidur, jadi akhirnya notabene pikir, ya udah deh, gue cerita deh biar lo orang tidur. Gue cerita deh biar lo orang tidur gitu loh. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, dulu adalah 00.00. 00.01 ya. Iya. Nah, karena itu tengah malam sekali ya. Terus kenapa Kotomi kira-kira kok bisa berubah di jam 10.01? Nah, di tengah malam itu pikir kan 10 orang, 20 orang, ya udah, aku mulai aja gitu. Nggak sangka tuh yang masuk 30 orang. 30 orang. Waduh. Lumayan ya. Ya udah, pokoknya saya cerita aja dah tentang kisah perjalanan, dan dari situ banyak banget yang terinspirasi. Si Pak Prianto juga banyak yang order. Ya saya pikir di momen ini saya sih sebenarnya dalam hati saya sedih ya. Termasuk ada kejadian, ada seorang guru yang membuat saya sebenarnya ada powernya sih sis. Ada seorang guru tuh, dia punya 6 anak. Jarinya ini dipatahkan oleh, ya maaf kata, KDRT oleh si suaminya, ribut rumah tangga karena masalah ekonomi, karena kan dua-duanya gajian mendadak. Suaminya pegawai swasta sih, tapi ya itu dia lah, terjadi KDRT dan patah jarinya, dan dia DM saya gitu loh, Koko saya begini keadaannya. Saya kesian gitu, saya pikir di momen kayak begini apa ya yang bisa kita lakukan kan? Mau bagi duit juga, berapa banyak duit yang kita punya? Betul. Berbagi kebaikan dan ilmu deh. Jadi waktu itu saya bilang, jari boleh patah, tapi semangat ya boleh patah. Kamu harus bangkit, kamu harus ingat 6 anakmu. Waktu itu dia ingin mengakhiri hidup sih. Dan saya bilang, jangan, kasihan 6 anakmu. Memang mungkin kamu kecewa pada 1 orang, tapi ingat, kamu masih punya 6 orang yang mencintai kamu. Kamu kecewa pada suamimu, tapi kamu masih ingat ada 6 anakmu yang menunggu. Itu kan terinspirasi dari mama saya yang ketika papa saya kecelakaan, mama saya sebenarnya pengen ikut loncat ke dalam lubang kubur papa saya waktu pas papa saya dibenamkan ke dalam tanah tuh petinya, tapi dia noleh ke arah kita berdua, saya dan adik saya, dan dia memutuskan untuk tidak. Nah itulah yang saya bilang sama si ibu. Terus ibu itu bilang, tapi saya seorang guru, saya harus apa? Kotomi waktu itu belum bisa jawab. Aku sendiri kena tutup mall. Tapi begitulah sis, ketika kita memikirkan orang lain, aku berdoa. Jadi di tangga yang tempat sis dan saya tuh, saya berdoa, saya bilang, Tuhan berikan saya petunjuk apa yang harus saya lakukan. Jadi sadarnya tiba-tiba ada toko pakaian yang minta saya untuk jadi endorse pakaian. Ya udah, saya endorse. Terus dia bilang dia ada apa namanya, aplikasi. Jadi kan di mall tutup. Nah, aplikasinya itu bisa dipakai handphone, jadi saya kasih tahu sama si ibu ini. Nah, jadi si ibu tuh bisa kembali ke sekolahan tempat dia dulu dipecat, dia ketok gitu jam istirahat. Saya bilang nggak usah malu, tawarin kepada teman-temannya. Dan wah, pertama kali sih berat ya, malu gitu kayaknya, udah dipecat, datang ke sekolah lagi, ketemu murid-muridnya. Tapi saya bilang, ingat 6 orang anak, ingat. Jadi lupakan yang menyakiti kamu, ingatlah yang mencintai kamu. Lupakan masa lalu kamu, ingatlah yang mencintai kamu setiap hari. Ada anak-anak kan? Oke. Nah, yaudah, dia coba. Amin sis. Rame orderannya. Tapi kan, jadi akhirnya sekarang ibu tuh udah bisnis pakaian online sih. Cuman kan pertanyaan orang bilang gini, lah Kotomi bantu orang lain, terus Kotomi sendiri kan kena tutup. Siapa yang bantu Kotomi? Saat kamu membantu orang lain, saat kamu memikirkan orang lain, maka Tuhan akan memikirkan kamu. Yes, that's good. It's very nice. Kalau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, maka Tuhan harus memikirkan orang lain.
Karena kalau semua orang di dunia ini egois, ada loh orang yang tersisihkan. Misalnya anak-anak terlantar di jalanan, anak-anak yatim piatu, anak-anak ABK. Siapa yang peduli sama mereka? Kita yang harusnya peduli kan? Ya. Kalau sekarang kita semua egois, Tuhan yang akan mikirin mereka. Betul. Tapi kalau kita sekarang belajar memikirkan orang lain, mereka terselamatkan, amal ibadah kita ada, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Dan di momen itulah saya juga nggak ngerti prinsipnya. Saya sendiri belum ketemu jalan keluar, tapi Tuhan selalu bukakan jalan. Tommy tiba-tiba diminta untuk ngisi acara, jadi presenter, main film. Main film. Terus pokoknya banyak Aktor tiba-tiba. ceritanya ya? Ya, jadi pokoknya apa namanya? Datang aja ya, banyak Ya, peluang ada datang ya. Ya, iklan iklan pomade, ya. endorse baju. Tiba-tiba profesinya jadi banyak. dan kalau teman-teman nanya saya, kok income-nya turun nggak? Income-nya kalau secara toko turun, tapi secara side job, artinya yang di luar ya. itu naik. Okay. Jadi ya mungkin kalau kayak si Yulia kan juga begitu. Mungkin yang utamanya di turnya memang nggak mau bagaimana lagi. Iya, pakai suri kok. Iya, jadi memang kalau yang di tur mungkin tadinya misalnya dapat puluhan juta ya, atau berapa puluh juta, rasanya besar. Jualan tahu kok, jualan otak-otak, iya kecil. Tapi jangan lupa, jangan lihat angka. Biasakan untuk bersyukur pada Tuhan itu lihat peristiwanya. Apa yang bisa kita pelajari. Jadi gini, dulu kamu di bidang makanan itu 0. Ya. Oke, 0. Kamu di bidang tur tinggi. Ya. Yes. Oke. Tapi sekarang padam. Ya. Yang ini padam, ini menjadi 0. Ya. Tapi ingat, yang 0 ini di bidang makanan, ini 0 ini menjadi naik. Jadi jangan lihat angka ukurannya. Betul. Jual otak-otak cuma ratusan ribu, ini jutaan. Tunggu dulu, ini kan omsetnya. Iya. Tapi ingat loh, dia padam, dia jadi 0. Lah yang ini 0 jadi nyala. Betul. Yang dilihat adalah prosesnya. Jadi teman-teman, saya melalui channel YouTube ini saya mau ingatkan teman-teman, jangan lihat selalu apa-apa itu diukur pakai angka. Jangan lihat orang ini, saya lihat dia berapa harga pakaiannya baru dia boleh berteman sama saya. Nggak bisa begitu. Lihat value-nya. Orang ini jujur nggak, baik nggak attitude-nya. Siapa yang berani? Kalau dia pakai pakaiannya bagus, ayo aku mau nanya. Dia pakai pakaiannya bagus, tapi kalian berani nggak kerja sama dia? Kalau ternyata di dalam hatinya dia punya niat jahat, dia penipu, dia punya niat walaupun bibirnya manis mengatakan hal-hal baik, tapi ingin muslihat sama kamu. Ya, di luar belum tentu ya. Iya. Kita harus lihat yang di dalam, betul. Dan Nah, dengan makanan kita juga bisa berbagi kebahagiaan. Yes. Dengan merasakan, wah ternyata enak, dia memiliki kebahagiaan tertentu dengan menikmati makanan itu. Gitu Pak ya? Iya. Nah kayak tadi kan Tommy ngorder makanannya sis Julia ya. Jadi di momen nanti ini ada di sini ya orderannya ya. Iya. Jadi di momen itulah saya akhirnya tanya sama, kan di 0001 kan jadi banyak yang ikut. Saya nggak sangka terus naik sampai ratusan. Akhirnya banyak yang request, kok kalau kami di Indonesia waktu bagian tengah dan timur itu kalau Koko selesai acara kami sudah harus bangun untuk sholat. Iya, sudah berhubungan dengan ayam berkokok ya. Iya, jadi di sana udah saya selesai jam 1, mereka sudah jam 3 pagi, jam 4 udah harus bangun kan. Betul. Jadi saya menghormati teman-teman yang muslim, saya bertanya kepada ustadz, bertanya kepada suhu nengsiu. Ini bayangannya doang ya, ini bayangannya doang nih ya. Oh, ternyata ini bayangan-bayangan. Iya, bayangan-bayangan sahabat saya. Ini lukisan yang dikreasikan mereka yang berkolaborasi dan ya seseorang yang sangat mengasihi saya. Jadi ini ada suhu nengsiu dan saya tanya, terus saya bilang, Suhu, bagaimana kalau saya majukan menjadi 1001 alias jam 10 malam, di mana 1001 itu ada filosofi sih. Ada itu satu, 0 kan tiada, ada itu tiada, tiada itu ada. Jadi ketika kamu merasa dirimu sombong, ada, sesungguhnya kamu itu 0, kamu itu bukan siapa-siapa. Everything you know everything, you are nothing. Yes. If you think you know everything, you are nothing. Iya, tapi ketika kamu merasa bahwa dirimu itu kosong dan kamu siap diisi, kamu tuh punya nilai satu di mata Tuhan. Dan kita pun punya Tuhan yang satu, jadi kita harus meyakini. Benar-benar filosofi yang bagus ya, teman-teman ya.
dan itu direstui oleh para pemuka agama dan juga tokoh inspirator kebaikan, ya udah Kotomi jalani sampai hari ini. Jadi ibaratnya ya, dan nggak sangka berkembang besar dan jadi persaudaraan sih. Jadi rame banget, teman-teman saling bantu. Ya. Dan di program itu kan ada yang namanya duit itu bukan bagi-bagi duit, tapi duit itu singkatan dukung usaha Instagram teman. Nah, jadi kita tahu teman-teman offline kita nggak mudah mereka masuk ke dunia transisi online ini. Banyak hal yang mereka lagi adaptasi, pelajari. Kalau tidak mau beli, tidak suka, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya, kalau tidak bisa membantu, tidak bisa membeli, setidaknya jangan menyakiti. Berbagi kebaikan, kalau memang berkenan, retake ulang, promosikan. Kalau memang tidak mau pun, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas, tidak mudah. Dan kebaikan yang kamu lakukan kepada seseorang hari ini bisa menjadi bekal buat kamu di kemudian hari. Ya. Oke, jadi Pink ini terinspirasi oleh seorang guru ya, Ko ya. Seorang guru namanya Pak Pri. Dan lalu mengangkat dari kisah bukunya yang penjualan nomor 1 ya. Kisah hidupnya Kotomi dia tulis gitu. Kisah hidupnya Kotomi juga ada di sana. Dan kira-kira nih Kotomi setelah ini berlanjut dan mungkin nanti akan lebih besar lagi ya, kita berharap ini akan lebih besar lagi. Dari yang tadi Kotomi bilang 10 aja sudah bagus gitu ya. Lalu naik ke 30 dan sekarang kalau saya perhatikan itu ada yang bisa naik sampai 80, 100 gitu kan, bahkan lebih dari 100 gitu ya kok ya. Kira-kira kok rencana Kotomi setelah komunitas ini besar, kira-kira apa yang Kotomi ingin lakukan untuk teman-teman yang sudah berbagi kebaikan ini kok? Ya, jadi mau lebih ke arah eksekusi sih. Contohnya ya hari ini mengawali. Jadi kalau teman-teman punya YouTube channel, kayak contoh si Julia punya YouTube channel, ya saya ajak teman-teman untuk subscribe, dukung. Kalau mereka punya produk makanan, ya udah saya bisa order, saya promosikan. Intinya dari hubungan persahabatan, persaudaraan, kita kolaborasikan, cari tahu apa yang bisa kita kemas menjadi eksekusi agar kita bisa melewati pandemi corona ini dengan baik. Memang sih mungkin progres secara omset, secara hal-hal yang dulu kita mengalami penurunan. Tapi yang kita boleh tingkatkan adalah 1, kesehatan. 2, silaturahmi, hubungan jadi baik. Dulu saya belum pernah ketemu si Julia, tapi kita dipertemukan lewat corona. 3, bukankah di dunia ini yang paling indah adalah cinta kasih? Kamu punya banyak uang juga percuma kalau kamu nggak punya siapa-siapa di dunia ini kan. 4, ya kita belajar nilai value lagi, bahwa Tuhan mengizinkan corona pasti ada maksudnya kan. Dan maksud Tuhan itu kebaikannya apa yang kita pengen pelajari. Jadi berprasangka baik pada Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan. Dan yang terakhir mungkin poin nomor 5-nya adalah kita berharap dari hasil kolaborasi ini tercipta satu bisnis yang baru yang bisa bukan saja meraksasa di Indonesia tapi juga dunia, yaitu menurut Kotomi adalah empati ekosistem. Iya, jadi dimana kita itu nggak sibuk untuk beli barang itu adu murah gitu loh. Tapi melihat karya teman kita, mereka itu jualan apa, kalau ada selisih harga, sama-sama kopi, ya kan? Yang ini kopi merek gambar tertentu dah, yang ini merek nggak ada mereknya tapi punya teman kita bisa kasih tahu dia mereknya, kita kasih tahu. Dan yang paling penting adalah kita beli, gitu loh. Yang paling penting beli. Iya, dukung dan hilangkan budaya untuk nawar, minta harga teman. Betul. Orang capek loh kalau pagi-pagi ya sis. Halo sis juga, saya mau order dong, tapi minta harga teman. Itu stres loh dengernya. Nggak enak gitu. Coba deh kalau dibalikin deh, kamu mau nggak kayak gitu? Harga teman selama ini definisinya adalah minta diskon, kalau nggak minta gratisan. Kita balik. Sis Julia, kamu ada produk ini, aku order dong 10. Kirim ya, gitu. Berapapun, jangan pernah pertanyakan. Loh Kotomi, nanti kalau dimahalin gimana? Syukur, nikmati, alhamdulillah. Bantu teman ya. Kamu masih bisa memberi lebih pada orang. Ya. Kotomi, kalau misalnya dia ketok saya gimana? Satu kopi harganya, misalnya biasa orang jual 10.000 jadi 40.000. Nggak apa-apa toh. Kamu jadi belajar kan, value-nya orang ini seperti apa. Iya, betul. Iya kan? Dan bisa jadi, kenapa dia jual seperti itu, ada apa di dalamnya. Kita kan boleh tahu. Kalau memang rata-rata
ya mungkin bisa jadi dia lagi ada anggota keluarganya sakit yang membutuhkan biaya, Betul. ikhlas kan, tinggal besoknya kamu nggak beli lagi kan sudah. Iya. Tapi kamu tidak perlu menyakiti. Nah itulah empati ekosistem. Iya. Sekarang kan orang terbiasa nih sis, kalau misalnya mau beli produk apa, mau beli sendok gitu, cek dulu di itulah ya, pokoknya di toko sebelah ya kok ya. Ya pokoknya itu deh, Toko sebelah. cari, udah habisin waktu, udah habisin apa, kamu tuh nggak nolong siapa-siapa, belinya Betul. tempat orang yang kamu nggak tahu. Betul. Yang ada kadang-kadang ketipu, Iya. karena Benar. paling murah, Paling murah. paling jelek biasanya. Paling ketipu juga. Iya, paling ketipu juga ya. Jadi ruginya banyak Iya. ya. Nah kalau Paling teman untung, sendiri paling kan, rugi. nah bayangin beda berapa duit sih. Iya. Udahlah, nggak apa-apa, teman senang, kita juga senang. Betul. Ada apa-apa pun kita boleh tanya, Iya. sorry ini produknya bisa ditukar nggak, bisa diperbaiki nggak, ya kan? Iya. Kok Tommy, saya takut ditipu teman. Nah, kalau yang di sini gimana? Ini bukan teman loh. Betul. Ya kan aneh kan? Kadang-kadang kok Tommy nggak pernah ngerti gitu. Orang lebih rela ditipu di media sosial, pencitraan daripada ketemu sama orangnya langsung. Betul. Belanja boleh online, hubungan tali kasih Betul. harus offline. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya kita satu saat kita menjual barang pun mungkin dia akan berpikiran untuk membeli gitu kok ya. Dia timbal Iya, balik itu gitu ya. empati ekosistem. Iya. Jadi hari ini kamu mungkin kesulitan, tapi besok jadi karena ada teman yang nolong kamu jadi bisa survive kan. Iya. Nah ingatlah pada saat kamu survive siapa yang nolong kamu. Betul. Temani mereka, kalau mereka bisnis atau mereka usaha atau mereka kehilangan pekerjaan, kita bantu mereka. Kira-kira. Betul. Kalau saya pernah tulis di Instagram saya, Hmm. sahabat itu tidak harus menerima, tapi juga memberi. Tidak harus Yes. juga selalu memberi, tapi juga menerima. Ya, take and give namanya. Bukan hanya terus memberi, tapi tidak mau menerima. Pandai memberi, pandai menerima. Pandai menerima, betul. Oke Yes. kok. Hmm. Terakhir nih, kira-kira untuk setelah ini kan semakin besar, bahwa kebaikannya makin luas. Mungkin kalau Tommy tadi berharap akan seluruh dunia mengetahui. Kira-kira kok akan bentuk yayasan kah untuk membantu orang lebih banyak lagi? Aku mau bangun ini sih, saya mau bangun sebuah fasilitas untuk anak-anak terlantar di jalanan, anak-anak ABK terutama, ABK? yes, dan anak-anak yatim piatu. Jadi Boleh tahu kok singkatan ABK kok? Supaya nggak singkatan salah ABK. paham. Selama ini orang-orang mengatakan bahwa mereka berkebutuhan khusus, enggak. Saya udah rubah menjadi anak-anak berkemampuan khusus. Berkemampuan khusus. Oke. Kenapa? Karena mereka punya cinta kasih. Kemarin Kotomi berapa kali melayani mereka, aku akhirnya menemukan bahwa mereka itu benar-benar ibaratnya malaikat Tuhan yang dikirim ke dunia. Mereka mungkin nggak mengerti tentang cara membandingkan satu sama lain dengan buku tabungan, dengan harta, dengan pakaian. Mereka melihat semua teman-temannya sama. Ketika ada keceriaan, ada makanan, ada minuman, mereka langsung ingat temannya. Mereka bagi. Iya. Itu yang kadang-kadang kita sudah hilang. Betul. Itu yang kadang-kadang kita sudah hilang. Saat kita kecil, begitu dapat mainan, kita gembira luar biasa. Betul. Begitu dipeluk ayah kita, dipeluk ibu kita, gembiranya luar biasa. Sekarang lebih banyak megang handphone daripada memeluk ibu kita. Lebih banyak men-swipe handphone kita daripada memijat ayah. Jangankan memeluk deh, memijat ayah pun nggak pernah, menyapa pun nggak. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita perlu kembali lagi belajar dari justru anak-anak berkemampuan khusus, karena mereka memiliki yang namanya cinta kasih. Mereka tahu persis ketika kita datang ke dia gembira sekali sis, Ya. gembira sekali, dan mereka menyambut kita. Padahal kita tahu mereka ada hal yang butuh dari kita, tapi mereka nggak pernah pertontonkan dan mereka nggak pernah ngemis. Mereka juga nggak pernah ceritain kesusahannya. Ayo, mereka juga nggak pernah ngeluh. Ada yang nggak bisa tangannya gerak, ada yang matanya kurang bisa melihat. Nggak ada yang mereka keluh. Ya. Yang ada mereka tersenyum ketika kita datang ke dia, kita bawa mainan, cerita, kita nyanyi. Aduh, mereka dengan gembira tepuk tangan. Betul. Jadi buat saya itu kayak malaikat, kayak angel gitu loh. Karena yang ada mereka cuma tahu cinta kasih. Ya. Ya, kira-kira gitu. Ya, sebenarnya yang kemarin tanggal 6 itu kita cocok sebenarnya kok. Ada idealisme yang saya mau bagikan. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi memang tidak sampai ke sana, gitu kan. Tapi ini sangat bagus sekali, memang berarti nanti ada keinginan untuk membangun
ya boleh dibilang yayasan, Iya. rumah, sebuah rumah singgah dan lain Iya, sebagainya ya. Dan tanahnya Kotomi udah ada, Oh, tinggal udah bangun. ada. Oke. Jadi memang saya tahu saya tidak bisa membuat ini sendirian. Ya. Kalau suatu saat saya ibaratnya dikasih tiket jalan-jalan tur sama Tuhan, Ya. siapa yang melanjutkan itu semua? Betul. Maka saya harus ada Sis Julia, ada teman-teman semua, ada Sister Brothers, di mana keindahan kita adalah seperti indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang, maka indahnya bumi adalah karena kita berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Oke. Untuk teman-teman saya juga yang ABK ya, nanti kita akan berdiskusi lebih lagi ya, karena saya punya saya punya teman-teman ABK juga dan memang mereka juga sangat senang membantu ya kan nanti. Di mana teman-teman ABK kamu? Ada, nanti saya ajak. Boleh. Oke, mungkin penutup kok. Yes. Kira-kira apa sih motivasi yang Koko ingin bagikan dengan adanya VP 001 Team ini, berbagi kebaikan ini? Apa sih kira-kira yang motivasi yang ingin Kotomi berikan untuk di channel YouTube saya ini? Banyak yang bilang saya motivator, banyak yang bilang saya inspirator. Enggak sih, sebenarnya saya cuma seorang koko, seorang kakak bagi Yulia dan juga Sister Brother, teman-teman semua. Kalau ditanya dalam kehidupan ini, kalau segi materi, segi jabatan, semua pernah Kotomi raih. Dan saya belum pernah bilang menemukan totalitas kebahagiaan. Namun ketika saya belajar bahwa di dalam titik terendah saya bisa rebound, saya menemukan arti bahagia yang sesungguhnya. Jadi bukan tentang aktualisasi diri dengan barang-barang branded ataupun mobil mewah, fasilitas mewah, bukan. Tentang seberapa banyak kamu bisa bagikan dalam hidup kita. Semua hidup kita ini sudah dibuat takaran. Waktu kita sekolah, ranking 1, ranking 2, ranking 10, nilai menjadi patokan. Waktu kita kerja, tabel gaji salary menjadi patokan. Betul. Waktu kita berteman, ukuran kekayaan menjadi patokan. Berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa apa itu. Tapi di dalam buku Forbes pun yang terkaya adalah diukur dengan angka. Kotomi benar-benar pengen challenge. Ada nggak di dunia ini orang yang bisa menandingi kebaikannya Ibu Teresa, Mahatma Gandhi? Silakan. Kenapa sampai hari ini 1001 itu belum jadi komunitas, belum jadi yayasan, belum jadi apa? Karena buat Kotomi, aku nggak mau orang-orang berdebat tentang jabatan. Buat saya, kalau hari ini Julia bisa lebih banyak berbuat kebaikan daripada Kotomi, aku senang sekali. Banyak orang kan gini, kalau saya kekayaannya 1 miliar, banyak orang yang ingin berlomba, saya 2 miliar, saya mau lebih kaya dari kamu. Nanti saya mau tunjukin ke kamu bahwa saya lebih kaya dari kamu. Tapi kalau dan terjadi iri hati, tidak ada kebahagiaan. ketika ada komunitas, ada yayasan, ada apa, ada ketua, yang jadi wakil, yang jadi anggota, yang jadi pengurus, kesel juga. Lama-lama, kok lu yang enak lu jadi ketua? Kalau saya enggak, saya seorang kakak. Kalau saya melakukan kebaikan, kalau adik-adik saya, teman-teman saya bisa melakukan kebaikan lebih dari saya, bisa bertanding sama saya, bahkan bisa mengalahkan saya kebaikannya, I'm happy. Kalau semua orang aku tanya, kalau selama ini, kalau misalnya aku kayaknya 1 miliar, kamu 2 miliar, waktu kamu kalahin aku sebenarnya dalam hati seneng nggak? Nggak seneng kan? Aku pengen jadi 3 miliar, pengen ngalahin kamu kembali. Betul. Tapi sekarang, ketika kamu melakukan kebaikan lebih daripada Kotomi, apa yang aku rasakan? Aku merasakan amin. Lebih bahagia. Dunia menjadi lebih bahagia. Ini lebih banyak lagi yang berbuat baik. Gak cuma satu orang. Semuanya akan kembali ke posisi sini lagi, di mana yang tahu adalah gandengan tangan, bermain, happy. Menatap indahnya dunia ya. Iya. Luar biasa. Silakan kalau kamu memang mau berbuat baik lebih banyak dari Kotomi, I'm ready. Oke, willing, gak ada masalah. Iya, itu dia kan udah dapet ya. Oh iya, dapet ya. Ya oke, untuk teman-teman nanti yang masih penasaran tentang VP 001 Team ini, teman-teman bisa terus hadir di Instagramnya Kotomi @TommyWong_official. Ya, setiap jam 10 lewat 1 menit ya, bisa pantengin terus ya, jangan sampai ketiduran ya.
Oke, karena hanya cuma 1 jam aja, di sana akan berbagi banyak kebaikan yang mungkin teman-teman butuhkan di sana. Iya. Dan ini kabar baik, ini khusus di channelnya Julia yang pertama kali nih. Ya. Dikasih tahu bocoran 1. Kemungkinan besar di bulan Maret 10.01 jam tayang memang pasti di setiap hari Jumat jam 10. Namun ada kabar baik. Seperti si Julia yang punya bidang usaha, itu kemungkinan setiap harinya Kotomi akan mulai mempromosikan usahanya teman-teman. Jadi dulunya kan setiap hari jam 10 malam. Iya. Kemungkinan hanya setiap Jumat jam 10 malam. Okay. Lalu hari biasanya kemana semua? Pindah ke jam 3 siang. Ini dia. Ini yang mengawali hari ini. Jadi Anda luar biasa hari ini menyaksikan preview perjalanan pertama daripada channelnya This is Julia ini, channelnya dia. Namun IG live-nya 10.01 justru akan mulai bergerak ke arah jam 3 siang. Di bulan Maret. Di bulan Maret ya. Dan itu adalah tujuannya dari kita mindsetnya sudah bagus, kita mulai mau gerak ke arah bisnis. Teman-teman punya profesi apa? Kotomi berusaha dukung. Ya, dukung usaha teman. Yes. Oke, Kotomi terima kasih untuk waktunya. Ya mungkin ini akan jadi yang pertama ya informasinya luar biasa. Terima kasih. Ya setelah ini pantengin terus channel saya di @yuliamareta. Subscribe dan like, subscribe dan kasih komen, share, komen, jangan lupa. Oke, terima kasih, bye. Bye.